pelaku waktu itu dia melihat betapa tak bagus dan tak menariknya sepatu yang kau pakai, sehingga pada akhirnya sepatu itu tidak sembarangan. Nyicil 2 kali tuh sepatu bayarnya, Be. Sembarangan lu. Masalahnya itu sama-sama sepatu New Balance, kawan-kawan. Satunya warna hijau, satunya warna biru. Enggak, gua Adidas itu, Adidas ngutang di Patio. Entah kemana hari ini. Aduh, itu sepatu udah kemana-mana itu, Le. Bud, Oi. tapi lu nyangka nggak gue bisa Aku mau yang iga, aku mau iga bakar aja. Aku mau yang iga. Oh, kayaknya lewat tempat kemarin nih, balik lagi nih makan Apa dia. kamu? Hah, makan apa? Oh, Le, sorry, gue lagi malam minggu nih, ganggu aja nih Pak Hakim. Boleh nggak sidangnya diganti hari ini aja, hari sekolah, nggak apa-apa, Pak Hakim? nggak apa-apa. Le, ketagihan makan iga yang kemarin Le ya. Biarkan saya menginterogasi si Budi dulu. Pak, ini ketahuan deh Pak Hakimnya. Pak Hakim, kasihan dong Pak Hakim. Ini baru juga penjajakan pendekatan. Pak Hakim udah diinterogasi aja saya Pak Hakim. Bukan begitu, Leo. Gini, masa kan saksi harus bermunculan lewat podcast, Leo. Kita kan orang yang ada dalam tugas-tugas ini dan harus harus berani, harus inisiatif. Kalau misalnya ada jejak digitalnya, kita harus bicara gitu, Leo. Jangan bicara di podcast, bicara di tempat ini. Iya, Udah tapi lah Pak ya. Hakim tolonglah Pak Hakim, kasihani saya Pak Hakim. Baru juga ini pendekatan Pak Hakim udah disita aja waktu saya untuk sidang Pak Hakim. Le, itu kain kafan masih ada, Le. Ayo kita main super pocong aja, Le. Coy. Sembarangan nih mulut ya. Bang Budi, sumpah ya lu sembarangan amat mulutnya. Kita Celana pakai gua kain bau menyan, Le. Kita pakai kain spray aja. Gak usah kain Iya. kapan deh. Spray aja Bang Budi soalnya ukurannya ini custom. Itu Le, masih bau menyan celana gue, Le. Kemarin kan persis di bawah menyan pantat gue, Le. Tapi Bang Abe tahu nggak kau Bang Abe? Ah, Itu tadi pas kejadian kau cari-cari sepatu, ini Bang Budi tiba-tiba lari ke mobilmu. Nah, coba tanya itu. ini bukan kebohongan ini. Bukan kebohongan, ini bukti baru. Kau ngapain tadi ke mobil iNews Bang Ini Budi? eksklusif ini, Leo. Eksklusif. Kau Eksklusif. tolong. Kau harus sambil kasih jinjit dong. Nih, bisa kita percaya nih, seberapa akurat ini apa yang disampaikan Leo ini, betul ini? akurat. Kau tanya aja mobilmu Bang Abe, mobil iNews coba tanya. Mobil Ainus nggak ada brandingnya kemarin, Le. Ngarang Leo aja lu, melihat Le. Budi lari ke mobil iNews. Mobil iNews warna hitam. Salah lagi warnanya lu. Salah ya? Leo, Berarti itu jejak digital membuktikan kau yang paling dekat dengan sepatu yang hari ini nggak tahu kemana rimbanya. Tapi dirimu menyatakan bahwa patut juga Budi lah yang mengetahuinya. Kita harus Iya. percaya mana? kita kepercaya saja kepada yang maha kuasa. Lalu. Karena dia serba tahu, Bang Abe. Udah, Le, udah ngaku-ngaku, Le. Sebelah-sebelahan aja kita, Le. Ya udah kalau gitu aku sebelah kiri, Bang Budi udah. sebelah kanan. Ya kanan, udah ngaku udah. Selesai. Nah, ini kita Mas coba. Hakim nggak pusing. Pak Hakim, kalau misalnya kita dua udah ngaku, hukumannya berkurang kan Pak Hakim? Karena pada saat itu saya harus percaya kepada Leo. Kenapa percaya pada Leo? Karena pada saat kejadian itu saya cerita pada Leo dan mungkin dia memikirkan saya itu bercanda. Karena waktu saya pulang telanjang kaki, dia nggak merasa bahwa saya memang kehilangan sepatu, kawan-kawan. Sampai pada akhirnya anak Kanjeng itu, anak Pak Kang Raden itu, Mas Nanda kasih sepatu ke saya itu ya. Ya, Yang saya betul bayar Bang Abe. tolak. Itu beneran Dia hilang pikirnya- ya. dia Aku pikirnya sampai bercanda. sekarang aja, aku pikir sekarang itu tuh kayak cuman fiti-fiti. Itu sepatumu hilang Bang. Beneran. Beneran hilang, Le. Itu gimana sih? Tapi sepatu Leo kakinya 42 loh. Sembarangan. Tunggu. 42 dia. Tunggu. Benar nggak, Bu? Leo, kau nomormu 42? Kalau pakai tergantung merek Bang. Kalau Nike, Adidas gitu-gitu, On Cloud, Hoka itu 42,5. Wah, New Balance. Kalau setengah lu. New Balance. Aku tuh nggak pernah punya sepatu New Balance. Wah, pas. Karena pengen dia. 42 ada motif di sana, teman-teman. Nah. Kalau ditanya Luka warna biru, kan? kalau ditanya pengen sepatu, pernah memiliki sepatu Nike dengan kecocokan bahwa enggak, kalau ditanya aku pengen sepatu apa, Bang Abe, aku tuh pengen sepatu roda. tuh motifnya berencana tuh, Le, katanya, Le. Nah, Tuh motif berencana Le. Kalau nih Bang Abe, pokoknya ya Bang Abe, ya udahlah Bang Abe, sepatumu anggap aja lah itu buat aku makan seminggu di sini Bang Abe. aduh. Kok aku ngaku ya? Maksudnya nggak kayak gitu Bang Abe, nggak kayak gitu. Maksudnya Bang Budi kanan, aku yang kiri. Nah, udah pas. Tolonglah. Kalian itu mempermainkan perasaan saya. Kalian itu kalau mau bercanda. Kalau serius. Karena Oh, ini serius. ini kaitannya dengan kepastian, kawan-kawan.
Oh, Ini saya lagi-lagi kira kredibilitas kita saya kira dipertanyakan. saya kira ini Pak Hakim lagi main hakim sendiri Pak Hakim. Enggak. Gimana kalau main kita hakim sendiri? kalau kita hadirkan Jegel dan juga ini Pak Hakim? Soalnya di sini ada Eca. Maksudnya Jegel sama ini aja Pak Hakim. Le, nongkrong tempat kemarin, Le. Apa? Nongkrong tempat kemarin. Enggak dong, ini lebih romantis lah. Di belakangnya ini apa sawah ya? Sawah ya. Tuh pemandangannya sawah. Ya kan, terus angin sepoi-sepoi di Cirebon malam itu dingin bang, apalagi ini malam minggu, jadi ada pegangan. Hai, ngeri. Ajang Rebecca tuh. Lihat tuh bang Abe, kerjaan bang Abe cuma treadmill. Ayo dong bang Abe, kemesraan gitu loh bang Abe, ya kan? Hai. Lokasi tahu gejrot udah ketemu belum, Le? Aduh belum lagi, nanti aku tanya, kan aku udah pegang saksi juru kunci di Cirebon sekarang. Yo, Pasar Kanoman. Kita bicara kemarin mengenai apa tadi kemarin tuh ya, Leo. Ada satu story kawan-kawan yang mungkin banyak tidak diketahui, tapi biarlah saya dan Leo yang tahu itu. Bentar Pak Hakim mau nanya, ini masih masalah sepatu Pak Hakim? Bukan, ini masalah Sepatu udah selesai, Le. Lu tuh terjadi sangkanya. saat desaan. Karena fokusnya kan itu, tujuannya adalah. Tapi kemudian Pak Hakim, mengawal- saya mau nanya Pak Hakim. Itu Pak Hakim mendapatkan sepatu penggantinya kayaknya dari siapa sih Pak Hakim? Sepil Oke. dong, sepil. Jadi gini, saya kan memang nggak memberatkan orang. Jadi waktu dikasih dari Padepokan saya nggak mau. Ya maksudnya bukan berarti karena saya ya sudahlah memang kehilangan di situ kok saya harus ambil orang lain harus kehilangan juga karena saya kehilangan tempat itu. Saya pergi, saya beli sendal, saya makan tuh sama Leo tuh. Kita makan di satu tempat yang namanya apa tuh? Pipit. Restoran Tongseng itu. Pipit. Tongseng Pipit apa bu? Susah namanya, tongseng pipit belata apa ya? Apa tuh? Itulah Tongseng Pipit itu. Nah itulah Tongseng Bu Pipit itu. Nah ternyata Leo pulang duluan dan pada saat kita mau pulang teman-teman, jadi di situ ada sosok bapak-bapak yang merupakan ownernya. Ternyata Ownernya benar. dia disebutkan adalah penggemar saya, suka menyaksikan saya, termasuk yang pada akhirnya live Sumpah Pocong di Padepokan gitu. Wah, alhamdulillah. Bertempat. Bapak-bapak itu, koko-koko itu tidak tahu bahwa ada insiden hilangnya sepatu. Nah ini menarik. Ini jangan dipotong dulu ini, 1 menit aja nih. Jadi, Oh iya ya, silakan Pak Hakim. Ayo Bang Budi kita turun aja. Ya. dulu. Kamu bertanya, kau harus terima jawabannya. Nah, Oh iya, siap-siap maaf Pak Hakim. jadi ketika saya bilang, wah tapi ada insiden pak, sepatu saya hilang. Terus dia lihat saya pakai sendal kan. Terus dia langsung bertanya, nomor 42 ya? Dia cuma bilang nomor 42 ya? Saya bilang, maksudnya pak, iya masnya pakai nomor 42 ya? Betul pak, saya pakai nomor 42. Tunggu sebentar mas. Saya punya satu sepatu yang cuma sekali saya pakai, dan ini cuma saya pakai saat saya umroh, dia bilang begitu. Hah? Saya bilang, dia lari ke belakang, terus Apakah dia ini- ambil sepatu itu. Apakah ini pertanda Bang Abi selanjutnya akan mengikuti jejak? Tunggu dulu, kan 1 menit belum jawab, ini 1 menit belum selesai. Mau dengar ceritanya dulu nih. Nah, Maaf. Interupsi, maaf. Silakan Pak Hakim. nah akhirnya dia kasih ke saya, terus saya panggil Bud, coba videokan ini karena ini menarik kelihatannya Bud. Kenapa? Ini bapaknya nanyain nomor sepatu saya. Dibilang, ya udah akhirnya dikasih benar ke saya. Terus saya bilang, Pak, kalau sepatu ini cocok, berarti memang ini rezeki saya. Tapi kalau enggak, saya akan kembalikan. Saya bilang gitu. Saya pakailah di situ bersama dengan Budi melihatnya dan banyak saksi-saksi lainnya. Dan itu saya pakai. Udah, ternyata sepatu itu fit dan bapaknya senang. Dia bilang, Mas, kalau sepatunya nggak diambil pun karena nggak level masnya atau nggak suka sama model sepatunya, nggak usah juga nggak apa-apa. Toh saya mendengar itu kok saya meringis ya. Karena apa? Karena saya melihat kebaikan hatinya, bukan apa yang diberikannya. Bukan sepatu yang disampaikannya kepada saya, yang diberikannya kepada saya. Dan waktu itu saya tergugah, saya bilang, oh ya sudah, saya terima Pak. Saya bilang, ini kebaikan Bapak saya terima dan ini saya akan pakai. Saya bilang begitu. Terima kasih, saya bilang begitu dan Bapaknya juga senang. Dan dia bilang, Mas, saya senang dan saya akan mendukung Mas Abraham untuk selalu melakukan kerja-kerja dengan cara profesional ke depannya karena terus terang ini bahasa terakhirnya yang saya nggak buat-buat, ada saksinya juga Leo yang mungkin udah pulang saat itu, ada Budi yang ada di situ, dia juga dengar karena kita butuh orang seperti Mas Abraham, dia bilang begitu. Kok saya hari itu juga, momen itu juga saya benar-benar plong, benar-benar ternyata apa yang kita kerjakan benar-benar
berdampak pada banyak kalangan, disaksikan oleh banyak orang dan memberikan kelegaan pada hati mereka, dan itu juga bagi saya sudah menjadi hal yang memuaskan saya dan kita pulang dengan tenang. Gitu. Wih, Gitu. terima kasih itu. Leo, silakan, ada pertanyaan kah? Itu sepatunya pas banget atau agak longgar-longgar dikit? Agak longgar dikit tapi overall sih enak dipakai gitu. Warna coklat ya kalau nggak salah ya. Iya, gitu dia. Leo, ada pertanyaan? Eca tuh katanya Eca. Jadi itu ya kawan-kawan. Di balik kesulitan, di balik apa yang kami rasakan, ternyata Tuhan memberikan pembelaan. Tuhan, kehilangan sudah saya relakan. Namun demikian, saya tak menyangka bahwa ternyata dengan kekuatan netizen dan lain sebagainya, titik-titik terang mulai terkuak lewat jejak-jejak digital. Saya diberitahu bahwa terakhir penampakan sepatu saya ada bersama dengan sosok saksi mahkota yang tak disangka-sangka. Apakah teman-teman tahu namanya? Coba tebak siapa namanya. Dia punya back sound yang hari-hari ini menjadi ciri khas setiap kali dirinya tampil di depan publik. Leo Hachima. Ya teman-teman, saksi mahkota itu bernama Leo Hachima. Sungguh tak disangka-sangka bahwa penampakan terakhir dari jejak digital tersebut ada bersama dengan, dekat dengan Leo Hachima. Di luar dugaan dan luar nalar saya, seorang yang saya anggap dekat, saya anggap sebagai adik asuh, bisa dibilang begitu ya. Adik asuh, atau apapun namanya. Ya, ada berdekatan dengan sepatu yang pada akhirnya ride entah kemana. Ini tentu mengganggu kembali dan mengusik isi hati saya, kawan-kawan. Kenapa? Karena saya berpikir ini yang tadinya sudah diikhlaskan malah membuat kebingungan. Kenapa? Karena patutkah saya mempertanyakan saksi yang bernama Leo Hachima tentang keberadaan sepatu saya? Atau paling tidak, apakah yang bersangkutan mengetahui bahwa titik terakhir misteri sepatu itu ada di dekatnya? Itu yang terjadi. Maka yang tadinya kesedihan berubah kebingungan, malah berakhir candaan bagi sebagian kalangan. Jadi kawan-kawan semua, saya menemukan saksi mahkota itu dan tak disangka-sangka saksi mahkota bernama Leo Hachima. Ya, bagaimanapun juga patut kita selidiki, patut kita minta keterangan apa yang disampaikan oleh Leo Hachima nantinya. Kenapa? Karena Leo Hachima berada berdekatan dengan objek yang sampai hari ini tidak diketahui keberadaannya. Objek yang hari-hari ini menjadi perbincangan publik di seantero dunia maya. Di manakah sepatu Abraham Silaban? Tak disangka-sangka ada jejak digitalnya dekat dengan Leo Hachima, persis di sebelah kaki kanannya. Maka dari itu, saya menunggu inisiatif. Kenapa penting inisiatif? Karena saya berharap saksi-saksi bermunculan tanpa harus saling berklarifikasi satu sama lain, tanpa harus dibujuk rayu, tanpa harus diundang di podcast-podcast, tanpa harus diundang dalam wawancara-wawancara. Maka saya menunggu setiap saksi yang hari-hari ini menyembunyikan diri, yang mengetahui keberadaan di mana misteri sepatu itu, silakan muncul. Dan saya juga menunggu inisiatif
keterangan dari Leo Hachima tentang barangkali ada temuan-temuan, ada keterangan-keterangan yang menjadi jalan bagi kita untuk menemukan di mana misteri sepatu itu. Dan sungguh pelik persoalannya, karena saya mengawalinya dengan kekesalan, dengan tentu saja siapapun orang yang kehilangan pasti ada rasa kekesalan, ada rasa kejengkelan, apalagi sepatu yang mungkin bagi sebagian kalangan itu dianggap murah, itu tidak ada harganya, tapi bagi saya pribadi sepatu itu menyimpan berjuta memori dan kenangan. Nah, maka dari itu yang tadinya kesalahan menimbulkan kebingungan, malah hari-hari ini menjadi bahan tertawaan dan bercandaan, kawan-kawan. Kenapa? Karena dari saksi pertama yang mengaku melihat sepatu itu menyebutkan sepatu itu diambil oleh bocil. Nah, dari jejak digital yang saya dapatkan, kok saya melihat tidak ada ciri-ciri bocil di sana. Yang ada adalah pasukan emak-emak, kawan-kawan. Nah, maka dari itu patut juga pertanyakan, di mana kehadiran bocil itu? Siapa bocil yang dimaksud? Apakah bocil itu berusia 15 tahun? Apakah bocil itu hanya sebagai sosok yang diada-adakan, sosok yang dipersalahkan padahal dirinya tidak pernah ada di tempat kejadian? Patut kita curigai apa yang disampaikan oleh bapak itu. Bapak-bapak yang menyebutkan dia melihatnya bersama dengan bocil, dan dia mengatakan bahwa sepatu itu sudah jauh. Saya tidak bertanya di mana keberadaan sepatu itu, tapi dia menjawab sepatu itu sudah jauh. Siapakah sosok bapak itu? Itu menjadi misteri. Maka teman-teman, bantu saya untuk menemukan fakta-fakta baru dalam kasus ini. Karena misteri sepatu, dari sepatu kita belajar bahwa hal-hal yang ada di depan mata bisa berakhir cerita yang barangkali jadi rekayasa. Tapi hari-hari ini fakta berkata lain. Barangkali Leo Hachima berkenan menjadi saksi mahkota yang mau menjelaskan apa yang dia ketahui kepada kita. Dan kita akan tunggu itu. Itu dulu permulaannya, kawan-kawan. Oke. Nah, banyak spekulasi yang masuk. Spekulasi ini kan spekulasi liar yang juga kita tampung dan coba kita analisis dan pikirkan. Karena disebutkan jangan-jangan Leo Hachima patut diduga mengetahui keberadaan sepatu yang dimaksud. Jangan-jangan Leo Hachima adalah sosok di balik misteri hilangnya sepatu yang dimaksud. Ini kan pergunjingan netizen, kawan-kawan. Dan kok saya melihat konspirasi ini sengaja digulirkan. Apakah untuk menyudutkan sosok Leo Hachima yang barangkali hari-hari ini dianggap harusnya memberikan perhatian lebih kepada sepatu itu. Interogasi Leo Hachima. Oke. Nah, justru di situ, apakah kemudian kita harus bertanya kepada Leo Hachima atau Leo Hachima yang memberikan klarifikasinya? Jadi teman-teman bantu saya untuk Leo Hachima memberikan klarifikasi itu, karena bagaimanapun dia saksi pertama yang barangkali kita harus percayai karena ada jejak digitalnya. Jejak di mana ya, puluhan mungkin ratusan TikTokers yang ada di situ, dari ribuan warga yang ada di situ yang melihat sosok sepatu itu. Jadi pagi-pagi saya bangun dan ada yang DM saya, teman-teman, dan memberitahu, "Bang, ini sepatu abang ada di pojokan." Sementara saksi kedua yang dimaksud adalah saksi bisu, kawan-kawan.
Apa saksi bisu yang dimaksud? Saksi bisu yang dimaksud adalah tiang padepokan. Kok saya jadi teringat saksi bisu ini, apakah ini berkaitan juga dengan sosoknya yang semestinya bicara tapi dia tidak bisa bicara menjadi saksi kejadian di 8 tahun silam? Kok saya juga bertanya, kenapa tiang itu tak bicara kepada kita di saat kita sedang mencari-cari keberadaan sepatu itu? Itu dia kawan-kawan. Jadi itulah misteri di balik sepatu. Hari-hari ini saya merasa bahwa saya kehilangan. Kok jadi ini bahan tertawaan? Saya mengalami kepedihan dan kesedihan. Kok malah teman-teman menertawainya? Banyak bertanya, Bang, saya kok simpati sama apa yang terjadi, tapi kok saya mau ngakak melihat apa yang terjadi? Teman-teman, selera humor teman-teman atau apa namanya, ya kalau mau ditertawakan ya silakan saja. Tidak ada larangan untuk bertawakan ataupun menari atas kesedihan seorang yang sedang berjuang pada saat itu berdesak-desakan. Saya pun nggak akan bisa menyalahkan, karena kan banyak juga yang bertanya, kenapa sepatu itu dilepas? Kenapa tidak disimpan saja? Kenapa tidak dimasukkan ke mobil dan sebagainya, dititipkan dan sebagainya? Ya, tak satupun orang yang bisa menduga bahwa kejadian itu akan sehektik itu, teman-teman. Sedesak saat itu. Itulah yang menjadi di luar pikir saya. Dan di luar pikir saya itu adalah padepokan. Yang mana semestinya padepokan adalah tempat di mana kita menghargai nilai-nilai kultur yang ada di dalamnya, yang mana di sana ada nilai sopan santun, nilai penghormatan, nilai-nilai luhur dan sebagainya, nilai-nilai saling menghargai dan menghormati orang lain. Ternyata paradoks itu terjadi pada saya. Saya merasa bahwa apa yang saya alami juga dirasakan oleh teman-teman yang ketika ia sholat Jumat, dia harus pulang dengan sendal yang kiri dan kanan berbeda warna ataupun berbeda merek. Saya pun ingin tertawa, tapi saya nggak mungkin menertawakan diri saya sendiri, kawan-kawan. Itu yang terjadi. Oke. Paradoks ini memang terjadi, teman-teman. Saat kita berharap bahwa tempat-tempat ibadah, tempat-tempat padepokan, apapun namanya, yang kita anggap sebagai tempat kita merawat nilai-nilai luhur itu, membersihkan diri dan sebagainya, justru adalah ladang bagi seseorang untuk mengambil kesempatan saat itu untuk mengambil alas-alas kaki. Dan itu yang saya nggak habis pikir, kawan-kawan. Dan ketika itu saya pikirkan, kok saya juga menertawakan diri saya sendiri gitu. Dan apapun itu, ya saya tetap bersyukur. Ya bagaimanapun saya sudah ikhlas, ya sudah ikhlas. Tapi mengingat bahwa banyak pertanyaan publik di sini, saya merasa perlu untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam misteri sepatu di Padepokan Cirebon. Itu dia. Dia lagi mojok dengan cewek berhijab. Nah, paling lucu lagi panik diajak foto. Itu juga menarik, teman-teman. Seharusnya di saat-saat seseorang kehilangan, seseorang merasa kepedihan, di saat itulah seharusnya muncul rasa simpatik terhadap seorang yang sedang merasa kehilangan. Tapi ternyata keinginan untuk selfie ria itu mengatasi segalanya. Kok saya melihat di sini, teman-teman, kemampuan ibu-ibu untuk menggunakan media sosial hari-hari ini sungguh-sungguh membuat mereka tidak memikirkan hati saya. Bahkan bukan hanya tidak memikirkan hati saya, bahkan cenderung memaksa. Bukan lagi cenderung memaksa,
Bahkan memberikan saya harapan-harapan palsu, kawan-kawan. Meminta saya untuk berfoto bersama dan berjanji akan mencari sepatunya. Tapi pada praktiknya itu tidak pernah dilakukan. Saya menjadi seorang yang kebingungan di tengah suasana banyak ibu-ibu yang ingin minta foto kepada saya. Saya ada di dalam suasana dilematis. Apakah saya harus senang ketika saya harus melayani berbagai ibu yang harus minta foto dengan saya? Tapi di sisi lain, saya juga sedang merasa kehilangan untuk mencari sepatu yang tak tahu di mana rimba. Ini gejolak batin, teman-teman. Dan gejolak batin ini sungguh pelik rasanya. Kenapa? Kok ya saya di satu sisi merasa bahwa pastilah tersanjung ketika sosok kita dirasa menjadi sosok yang istimewa ketika diambil foto bersama. Siapapun pasti merasa demikian. Tapi di sisi lain, kok ya saya merasa momen ini nggak tepat ya? Kok ya saya merasa saya sedang dalam kepedihan, kok saya harus memberikan senyuman kecut di depan. Bukan senyuman kecut ya. Saya harus dipaksa tersenyum, teman-teman. Dipaksa tersenyum di depan kamera dan melayani berbagai banyak permintaan foto oleh emak-emak pada saat itu. Oh, itulah dilema yang saya hadapi. Dan bagaimanapun ya itu menjadi warna-warni dalam peliputan yang saya lakukan.